bagi setiap pengumpat dan pencela, yaitu mereka yang menimbun-nimbun harta dan menghitung-hitungnya. Mereka menyangka harta itu akan membuat mereka kekal di dunia. Kalau sudah begini kondisi seseorang, keengganan beramal sosial pun muncul, dan nasib si miskin akan tetap terlempar di sudut kesengsaraan dan serba kekurangan. Di samping itu, teori ini juga tidak mempunyai kriteria yang tegas guna menentukan tingkat kewajiban maksimal yang diharap dapat menjamin kelangsungan dan terlaksananya apa yang mereka namakan amal sosial. Kita juga menolak pandangan yang menganggap bahwa orang kaya adalah pemilik mutlak terhadap harta kekayaannya, sehingga ia lalu bebas menyimpannya. Nah ini kita masuk segmen terakhir untuk bicara mengenai Kiai Zainuddin. Kita tentu sekali lagi kehilangan seorang tokoh besar umat Malay di Indonesia. Kalau bisa disampaikan untuk Kiai Nur dulu, menyampaikan apa yang diharapkan bagi para penerus nih, sepeninggal beliau. Ya tentu kita harus menyampaikan hal-hal yang seperti universal. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan tidak hanya hudan lil muttaqin, tapi juga hudan lin nas. Jadi banyak nilai-nilai keagamaan, nilai kehidupan yang bermanfaat tidak hanya untuk orang Islam saja. Dan itu yang sering disampaikan oleh Kiai Zainuddin. Kemudian yang kedua, beliau terlalu kritis terhadap keadaan yang tidak berpihak pada rakyat. Sampai yang terakhir dia masih bisa jihad yang paling besar, jihad melawan koruptor misalnya. Itu artinya ketertindasan rakyat itu terbela lewat hal seperti itu. Dan rakyat yang tertindas itu kan tidak hanya sekedar orang Islam, kan juga orang-orang non-Muslim. Sehingga apa yang disampaikan dia itu menjadi referensi bagi orang non-Muslim juga. Nah, itulah yang juga selalu kita teruskan, apalagi kita di negara plural seperti ini kan, negara Indonesia yang tidak hanya umat Islam saja, tapi juga ada teman-teman agama lain. Sebenarnya Gus Dur sama Pak Zainuddin itu hampir ada kesamaan, hanya caranya saja yang kalau Gus Dur perjuangannya melalui politik, kalau Pak Zainuddin melalui dakwah. Tapi kedua-duanya punya sisi yang sama bahwa nilai kemanusiaan itu perlu diangkat. Islam itu tidak hanya untuk not only for Muslim, but for all. Islam itu untuk semuanya. Ini yang terus harus kita dengungkan, kita suarakan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tidak bisa eksklusif sendiri, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Kiai Nur. Untuk pesan ujuk terakhir terkait dengan Kiai dan apa yang perlu diteruskan. Saya kira tantangan terbesar buat anak-anaknya dan kami murid-muridnya gitu ya adalah bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan yang mewarisi barangkali cita-cita beliau kan menjelang wasatnya itu ingin punya lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Dan beliau memang agak telat di bidang itu ketimbang kiai, ketimbang saya yang masih junior udah langsung ngebut di Mahat ya di pesantren. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Mereka saya bilang sama beliau, ya itu kalau pondoknya seperti kita terlalu kecil ya. Di pondoknya Indonesia ini. Oh iya benar juga. Karena pondoknya adalah melahirkan seperti yang Mansur, kemudian biarkan Ustaz Yusuf dan yang lain-lain membuat banyak pondok begitu ya. Dan amalan insya Allah terus untuk beliau. Ya. Jadi karena antara kita berantem berebut berkat. Pakai rekening sekarang gitu. Makanya dia jadi agama. Ini hafal Al-Quran ya. Dan punya mimpi apa katanya? Ya, saya pengen Presiden Republik Indonesia mungkin 2030-an atau 2040-an oleh orang hafizul Quran itu. Dia memimpin Indonesia dengan Quran. Kalau ada hafiz Quran buat 2014 ini gimana? Allahu Akbar. Itu hafiz Quran soalnya ya. Jadi cepet gitu ya. Terima kasih juga Kiai Nur. Sama berikutnya saya hanya akan dengan Pak Surya Dharma kita bicara P3 termasuk soal hafiz Quran 2014 itu gimana kira-kira? Belum dijawab nih. Belum bisa dijawab. Mudah-mudahan setelah kita jeda ada jawabannya. Sampai kembali sesaat lagi.
Ini juga